perbuatannya bisa sama, akan tapi sungguh beda antara yang buta wa masafil a'ma dan orang yang bisa melihat. Sungguh beda antara yang dola, mereka yang sejuk mendamaikan, dengan orang yang panas. Apa definisi sejuk dan panas? Begini, pada saat orang itu sudah terakumulasi, pada saat seseorang itu sudah memiliki perilaku jiwa serakah dan kepentingan nafsu, ego, karena tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal tujuannya, maka keserakahan itu menjadi sandangan hidupnya, kepentingan itu menjadi tujuannya bagi dirinya. Maka dia membuat program itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan keserakahan, melanggengkan kepentingan. Tapi bagi masyarakat umum dianggap itu adalah ketidakadilan. Itu yang terjadi pada saat dimanapun. Saya tidak berbicara subjektivitas, berbicara secara pengetahuan. Itu yang terjadi. Di Quran mengatakan demikian. Nek kowe gak mengenal dirimu, gak mengenal Tuhanmu, sehingga gak mengenal tujuanmu, hidupmu pasti akan hanyut dan larut dengan dunia. Pasti kamu jika menguasai sesuatu akan meminta lebih. Jika dikasih 1 gunung minta 2 gunung, jika dikasih 2 gunung minta 4 gunung, dan seterusnya. Nggak akan ada habisnya dan tidak akan pernah dapat puas untuk memenuhi kepuasan keserakahan. Tidak akan dapat jika tidak mengenal diri. Maka aku membuat wabtahu, maka aku membuat, kan gitu. Tuhan ngendikan, makanya saya membuat utusan supaya kamu kenal dirimu, sehingga kamu wabtahu berpedoman kepada wasilah itu, sehingga kamu watabi sabilaman anaba, ikutilah, dan yang kamu ikuti itu tahu persis, bukan mengikuti orang yang khiyal wahmi, bukan mengikuti orang yang berangan-angan, bukan mengikuti orang yang hanya tahu retorika, tidak hanya mengikuti orang yang pinter otak, wawasan, tapi sebenarnya tidak mengenal apapun. Sehingga agamanya hanya agama pakaian, agama kopiah, agama sarung, agama slop, agama sandal, agama sepatu, agama alis, kan gitu kan? Saiki kan ngono, agama alis ngene sunah, kan gitu. Agama lentik iki nek alis diteko iku sunah. Agamane mong agama aksesoris ngono lho. Agama driji mangan telu, kan gitu. Agama iki ngono kuwi. Iki guyung leceh nih, ya memang kebangetan agak ada. Arep maju kok ngendi, berkemajuan kok ngendi. Jadi kalau bagi kita yang memiliki guru, dari guru kita ditunjukkan keberadaan tentang hidup, tentang hakikat hidup, tentang hakikat manusia, dengan mengenali hakikat fitrah manusianya yang fitrah manusia dari Allah, maka sila kedua terwujud, kemanusiaannya wujud dengan mengenali Tuhan, sehingga sifat-sifat Tuhan untuk dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perilaku kita, maka ketuhanan wujud kan gitu. Gak mungkin iso konstitusi, wong itu kaitannya dengan ilmu tauhid, kaitannya dengan ilmu kok, ilmu hakikat kok. Sejarah itu terlalu banyak yang disembunyikan. Ada kelompok-kelompok yang ingin tidak terkuak adanya kebenaran itu. Ada kelompok yang tidak ingin kebenaran itu terkuak biar tetap menjadi rahasia. Itu banyak. Tapi juga ada kelompok yang memalsukan sejarah, merubah sejarah, merubah definisi juga ada. Dan itu banyak banget sejarahnya sejak para nabi terus terjadi. Apalagi sepenggal nabi, pasti wong jelas duduk nabi, duduk rasul, kok gawe rumusan kesepakatan fikih syariat, mesti nepsune terlibat, wes mesti sing bener biasane ndelik, sehingga jumbuh mana yang salah, mana yang benar, mana yang gelap, mana yang terang. Jumbuh santriwan santriwati itu sebenarnya kalau kita berbicara
kaitannya sekarang tuh politik seperti ini diganti yo tetep wis to, kecuali kalau gitu kan ada sing fanatik ke nomor 01 sampai nggak bisa move on, fanatik ke 03 nggak bisa move on, sing 02 fanatik benarnya agama kehidupan itu hanya nemplek di nggone aksesoris dunya. Sampai kapan mereka mau tukaran, gontok-gontokan? Jadi mereka mencari keadilan, kemakmuran yang sifatnya ilusif, delusif, nggak pernah wujud. Amerika itu daerah negara maju, itu nek disoting view deket itu gelandangannya nggak karu-karuan, itu kemiskinan rakyatnya banyak banget. Yang terus lagi yang namanya salah orientasi lah. Saya mau ngomong tentang saya kan wadah TikTok media bagaimana cara menjadi kaya. Kenapa sih kalau kita berpikir kalau dari guru kita, bergeraklah, optimalkan diri kamu, eksplorasi. Artinya eksplorasi itu berdayakan dirimu, kembangkan potensimu sebaik-baiknya. Tentang keduniaan akan tercukupi, Tuhan akan mencukupi. Tapi nek wing ngejar kekayaan tapi nggak duwe terampil, nyolong, akhirnya korupsi. Jadi korupsi mesti terjadi. Wong tadi di depan tadi kita ngomong dikai gunung siji njaluk loro, dikai loro njaluk papat, dikai papat njaluk 16. Itu karakternya menungso. Nek gak mengenal Tuhan, gak mengenal tujuan, gak mengenal jati dirinya, gak tahu tujuan hidup, ya ra ngerti metode hidup, ngerti ini sing lahir pasti. Dan inilah kayaknya titik wanci sangat sopo becik ke titik Allah Tara.